Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video saya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mensubscribe video saya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan bisa Anda subscribe dan Anda like jika Anda suka. Baik rekan-rekan, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang masalah kesejahteraan satpam. Baik, sebelum kita menuju ke inti pembahasan, saya akan mengingatkan untuk beberapa hari lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Desember, Satpam seluruh Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-40 tahun. Semoga satpam semakin diperhatikan lagi oleh pemerintah, semakin diperhatikan kesejahteraannya, dan semoga satpam semakin profesional dan semakin jaya. Baik rekan-rekan, langsung saja kita menuju ke pembahasan inti. Membahas kesejahteraan satpam merupakan bahasan yang cukup kompleks dan rumit. Sebabnya adalah karena pada saat ini hampir sebagian besar petugas keamanan adalah satpam yang bernaung pada perusahaan jasa keamanan, atau kata lain adalah perusahaan alih daya atau outsourcing. Jadi sangat jarang sekali nih satpam yang berstatus karyawan tetap. Meskipun kini BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan tidak ingin disebut yayasan atau perusahaan alih daya, akan tetapi tetap saja keduanya adalah dua hal yang sama. Menjadi pekerja pada perusahaan alih daya tentunya sangat sulit untuk mewujudkan kesejahteraan bagi satpam. Sebenarnya satpam bisa saja menjadi karyawan tetap pada BUJP tempat mereka bekerja. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagi karyawan yang telah melewati masa kerja 2 kali kontrak, perusahaan wajib mengangkat sebagai karyawan. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah seindah bunyi undang-undang tersebut. Karena bisa saja perusahaan mengakalinya dengan memerintahkan pekerjanya untuk membuat lamaran baru setelah melewati 2 kali masa kontraknya, atau juga bisa merubah nama PT atau perusahaan agar seolah-olah karyawan tersebut melamar di perusahaan yang baru agar terhindar dari kewajiban pengangkatan karyawan tetap. Hal seperti ini adalah hal yang saya alami sendiri. Saya sudah bekerja menjadi satpam selama hampir 10 tahun, akan tetapi tetap bukanlah sebagai karyawan tetap. Cara yang dilakukan perusahaan saya untuk menghindari pengangkatan saya sebagai karyawan adalah seperti cara yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Hal ini tentunya bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak peduli nih dengan kesejahteraan pekerjanya. Akan tetapi mereka tidak ada pilihan lain, karena menjadi perusahaan alih daya tentunya user tempat perusahaan BUJP menempatkan satpamnya atau pekerjanya bisa saja memutus kontrak kapan saja, yang membuat perusahaan tidak berani mengambil resiko untuk mengangkat pekerja atau karyawannya menjadi karyawan tetap. Ditambah lagi nih, para user biasanya hanya menginginkan pekerja atau satpam yang masih muda atau fresh, sehingga menyebabkan para satpam yang mulai menua atau yang sudah berumur menjadi tidak digunakan lagi oleh sebab permintaan user. Belum lagi banyak juga nih user yang menginginkan tenaga satpam yang murah, menyebabkan adanya persaingan antara BUJP yang mengikuti tender untuk berlomba-lomba menawarkan budget yang rendah agar user mau menggunakan jasa keamanan dari perusahaan mereka. Hal itu tentunya mengorbankan kesejahteraan satpam itu sendiri. Selama belum adanya kekompakan dari para pengusaha jasa keamanan dan standarisasi upah satpam, praktek tersebut tidak akan berhenti dan para user bebas memilih BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang menawarkan harga rendah bagi pekerja atau satpamnya.
Kedepan, harapan saya adalah adanya kekompakan untuk para pengusaha jasa keamanan untuk berkompetisi secara sehat, dan juga untuk pemangku kepentingan yakni Abu Jappi untuk segera membuat standarisasi upah Satpam bagi yang terdaftar sebagai anggotanya, agar para user tidak memiliki pilihan nih, sehingga para pengusaha jasa keamanan bisa bersaing secara sehat dengan cara berkompetisi mencetak satpam yang berkualitas. Lalu berbicara mengenai outsourcing, tentunya seperti membahas cara menentang negara, dan itu adalah hal yang tidak mungkin dan sulit dilakukan satuan pengamanan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hal itu karena Satpam dari BUJP memberikan kontribusi yang lebih untuk bangsa ini. Selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, Satpam BUJP adalah salah satu penyumbang pajak terbesar ke kas negara. Bagaimana tidak bahwa pendapatan pajak dari Satpam BUJP bisa mencapai 640 miliar lebih per bulan. Catat per bulan ya, bukan per tahun. Pajak dari Satpam mengacu pada PPN atau yaitu pajak pertambahan nilai, yang berbunyi PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang, pribadi, atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak atau PKP. Dikenakan tarif pajak 10%. Dalam hal ini, karena Satpam BUJP adanya transaksi penjualan jasa satuan pengamanan, oleh karena itu dikenakan tarif pajak 10%. Jadi contohnya nih, apabila ada 40 orang satpam kena pajak 10%, maka jumlahnya adalah dalam rupiah adalah 25 juta. 40 orang kena pajak 10%, maka jumlahnya 25 juta untuk per bulan. Itu baru 40 orang. 40 orang satpam saja. Lalu bisa Anda bayangkan, jumlah satpam di Indonesia adalah 3 kali lipat melebihi jumlah Polri. Jadi, total satpam yang ada adalah sekitar 1,6 juta personel. Kalau dihitung estimasi harga terendah penjualan satpam di Indonesia, seumpama paling rendah 4 juta rupiah untuk satu orang satpam. Lalu kena PPN 10%. Jadi hasilnya adalah 400.000. Lalu kita kalikan dengan jumlah satpam sebanyak 1,6 juta. Maka hasilnya adalah sekitar 640 miliar per bulan. Catat lagi, per bulan bukan per tahun ya. Belum lagi PPh 23 yang dibayarkan badan usaha jasa pengamanan atas keuntungan yang mereka dapat dari pengelolaan jasa pengamanan yang jumlahnya mencapai kurang lebih 12 miliar 400 juta rupiah. Bisa Anda bayangkan itu per bulan. Data-data hasil pajak di atas adalah hasil penghitungan yang dilakukan oleh komandan kita nih dari channel Satpam Jaya. Untuk lengkapnya bisa rekan-rekan kunjungi channel YouTube Satpam Jaya mengenai pajak Satpam ini, yang saya sertakan link videonya di deskripsi. Baik rekan-rekan, jadi kesimpulan yang saya ambil, berbicara tentang outsourcing seperti membicarakan hal yang sulit untuk diubah. Tentunya negara tidak ingin kehilangan salah satu sumber penghasilan pajak terbesarnya. Jadi mungkin itulah sebab kenapa status satpam adalah outsourcing. Sayangnya, kontribusi satpam yang besar untuk negara ini masih ada saja nih yang memandang sebelah mata satuan pengamanan. Padahal tidak semua bisa memberikan kontribusi pajak yang cukup besar seperti satpam. Ditambah masih banyak juga nih satpam yang mengeluhkan masalah kesejahteraan, mendapatkan gaji di bawah standar. Ada juga yang tidak terdaftar BPJS,
apalagi berbicara soal tunjangan pensiun. Hal yang tidak mungkin. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, khususnya untuk Abu Japi dan APSI, sebagai garda terdepan dalam pemulihan satpam. Baik rekan-rekan, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kesejahteraan satpam. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang terjadi pada profesi kita. Bahasan kali ini semoga menambah pengetahuan kita dan semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, bisa Anda share dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.